Halo anak-anak kreatif, bertemu lagi dengan Bu Ati di channel YouTube Ruang Siar Guru yang kita banggakan. Bagaimana kabar anak-anak kreatif hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat. Ingat ya anak-anak, di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus sebisa mungkin menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Ya, yuk kita rajin cuci tangan pakai sabun dan apabila kita berpergian jangan lupa gunakan masker ya. Ingat. Oke, untuk materi kita hari ini kita akan belajar PPKN kelas 6. Materi kita hari ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah anak-anak kreatif sudah siap? Ayo, sudah siap belum? Kalau sudah, let's go! Nah, anak-anak, supaya kita lebih bersemangat, yuk sebelumnya kita bernyanyi. Bernyanyi apa ya? Kita bernyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat. Berdiri dengan tegap dan dengan suara lantang. Sudah siap? Yuk. Ingat ya, dengan tegap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah semangat kan anak-anak? Nah, anak-anakku sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya, kita ingat dulu ya sila-sila Pancasila. Yang sering kita ucapkan setiap kita melaksanakan upacara bendera hari Senin. Pasti anak-anak rindukan dengan kegiatan upacara bendera di sekolah. Ayo kita tirukan bersama ya. Yuk badan tegap. Siap ya? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak kreatif, sudahkah hari ini kita melakukan suatu kebaikan? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Tentu anak kreatif sudah melakukan satu kebaikan. Nah, apakah kalian tahu jika kebaikan yang kalian lakukan adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak kreatif, tahukah kalian contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita ingat kembali, sila pertama tadi apa? Ayo, apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah sering sekali loh ini sebenarnya, kita hanya mengingat. Yang pertama, kalian anak-anak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan anak-anak.
Yang kedua, kalian berdoa sesuai anjuran agama anak-anak. Kan ada berbagai macam agama dan cara beribadahnya berbeda-beda. Yang ketiga, menghormati ketika ada teman kita yang sedang menjalankan ibadah atau sering kita sebut dengan toleransi. Nah, bagaimana? Anak-anak apakah sudah beribadah hari ini? Tentu sudah ya, anak-anak kreatif kan hebat. Nah, itu berarti anak-anak sudah menerapkan sila pertama. Anak-anak kreatif, lalu bagaimana dengan sila kedua? Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mudah saja dan sederhana. Misal, membantu sesama yang membutuhkan. Nah, ini anak-anak. Sudahkah anak-anak melakukan hal tersebut? Tentunya pasti sudah kan? Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kita semakin belajar banyak hal dengan cara membantu sesama yang membutuhkan. Bagaimana berbagi dengan sesama. Ingat ya anak-anak, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk berbagi kasih dengan sesama kita. Kemudian anak-anak kreatif, sedangkan untuk sila yang ketiga, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain, 1. Mengembangkan cinta tanah air. Jadi kita harus cinta dengan tanah air. Tanah air mana? Indonesia. Siapa lagi yang mau mencintai Indonesia kalau bukan anak-anak, generasi penerus bangsa. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, anak-anak kreatif, mari kita kembangkan rasa cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia sehingga akan terpupuk rasa persatuan di Indonesia. Ingat loh ya, ingat. Mulai dari sekarang. Karena apa? Karena kalian semua adalah generasi penerus bangsa. Dan ingat, cintailah produk-produk Indonesia. Anak-anak kreatif, tadi sudah sila 1, 2, dan ketiga. Selanjutnya adalah sila keempat, penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat tidak lah yo sila keempat, karena panjang biasanya lupa. Sila keempat tadi apa anak-anak? Sip, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini apa ya anak-anak kira-kira yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? 1. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh saja, misal pemilihan ketua kelas ketika anak-anak berada di sekolah. Tentu anak-anak sering punya pilihan, aku milih Andi, aku milih Tuti, aku milih Santi. Lah, itu tentunya akan didiskusikan dalam bermusyawarah untuk mengambil satu keputusan. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kalau ada teman kita yang tidak sependapat dengan kita, mari kita diskusikan supaya kita tetap damai dan tercipta kerukunan. Ingat ya. Kemudian menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Apa yang sudah menjadi keputusan di kelas harus kita laksanakan. Jangan terus begini, aku ndak suka sama Andi, aku ndak suka sama Tuti. Ndak boleh itu ya. Apa yang sudah menjadi keputusan bersama harus kita laksanakan. Itulah anak Indonesia, kalian generasi bangsa. Yang keempat itu bagi anak-anak yang sudah berusia 17 tahun itu nanti dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kalau sudah berusia berapa anak-anak? 17 tahun. Nah, ini juga sudah sering kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Diingat loh anak-anak. Kemudian
Sila kelima. Yuk kita pelajari lagi. Apa sih penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari kita? Apa ya kira-kira? Nah, anak-anak, sebetulnya anak-anak itu sudah melakukan, tapi bingung. Karena tidak tahu masuk sila keberapa ya yang sudah aku lakukan. Nah, sila kelima bunyinya apa? Ayo, ingat tidak? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa ya? Nah, ini ada berbagai macam. Ada di lingkungan keluarga. 1. Memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Iya, orang tua kalian, bapak dan ibu, mama dan papa kalian memberikan uang saku sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena kakak uang sakunya kok 15.000, aku karena masih SD cuma 5.000. Nah, berbeda karena kakak sudah di SMA atau kakak sudah di SMP. Tapi ingat, ibu atau ayah itu memberikan uang saku kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan. Ingat ya. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Bukan terus, mama itu sayangnya cuma sama adik, mama itu sayangnya cuma sama kakak. Bukan. Jadi orang tua pasti akan bersikap adil, akan memperlakukan anak dengan kasih sayang yang sama. Yang ketiga, membagi tugas dalam keluarga secara merata. Bukan kok yang disuruh kerja kakak terus, ataupun adik wae, dek kamu ke sana, dek kamu ke sana. Tidak, no. Tidak boleh yang kayak gitu. Harus kita kerjakan bersama-sama. Kita bersama dalam satu keluarga supaya kita saling memberikan rasa kasih sayang. Kemudian selain di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah. Nah, ini kan sering sekali anak-anak habis dari rumah ke sekolah. Di lingkungan sekolah kira-kira apa ya? Ya, guru tidak pilih kasih terhadap siswanya. Nah, ini Bu Ati juga enggak. Misalnya, Bu Ati sukanya cuma sama Bejo. Hai Bejo, setiap hari yang Bu Ati sapa cuma Bejo. Enggak, Bu Ati juga akan menyapa semuanya. Ya, jadi tidak ada pilih kasih terhadap siswanya sebagai guru. Kemudian membagikan tugas, membersihkan kelas secara merata. Jadi satu kelas mempunyai tugas untuk bersih-bersih secara merata. Biasanya apa? Ayo, regu piket dari hari Senin sampai hari Sabtu semuanya merata sehingga pekerjaan menjadi tuntas, tas. Ingat kan anak-anak? Ya, kemudian berikutnya gantian melaksanakan tugas piket harian. Ya, harus gantian. Aku kemarin nyapu. Ya, kemarin aku menghapus papan tulis, aku membersihkan meja, jadi harus bergantian. Tidak kok setiap kali piket aku hanya nyapu, terus hanya menghapus papan tulis, terus tidak. Jadi harus bergantian supaya dalam satu regu merasakan hal yang sama. Dan berikutnya, memberikan nilai ulangan kepada siswa sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau si Bejo itu belajarnya rajin, pasti dapat nilai sempurna 100. Tetapi kalau si Bejo itu malas-malasan, ya nilainya bisa telur ceplok. Ya kan anak-anak, maka harus rajin belajar supaya nilainya bisa sempurna. Kemudian, di lingkungan masyarakat, anak-anak memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat di lingkungan masyarakat. Itu contoh penerapan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum. Memperlakukan orang sama di hadapan hukum. Mari kita buktikan bahwa hukum di Indonesia itu adil. Selanjutnya, memberikan kepada setiap orang untuk ikut pemilu. Jadi setiap orang yang sudah berusia 17 tahun itu berhak mengikuti pemilu atau pemilihan umum. Misal dalam pemilihan presiden atau wakil presiden atau pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan yang ini yang sekarang sedang ngetren,
yaitu membagi jadwal ronda secara adil. Nah, anak-anak ini karena ada pandemi, siapa ya kalau setiap malam malah ikut ronda? Karena paginya tidak sekolah, aku ikut ronda sama papa, sama ayah, sama bapak. Nah, itu juga penerapan dalam lingkungan masyarakat ya, supaya masyarakat aman. Nah, anak-anak sekarang lebih paham kan tentang penerapan sila-sila Pancasila? Yuk anak-anak, kita akan bernyanyi bersama supaya kita lebih semangat. Ya, supaya kita lebih semangat dalam menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak ingat enggak lagu Cublak-Cublak Suweng? Itu lagu daerah kita loh. Masa anak-anak enggak ingat? Ingat ya. Nah, lagunya itu Cublak-Cublak Suweng. Tapi sairnya kita ganti. Siap belum? Ya. Ayo, Bapak, Ibu, Kakak, adik semuanya diajak bernyanyi bersama supaya kita lebih bersemangat. Siap belum? Are you ready? Yuk, siap ya. Ayo terapkanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita agar damai sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Hey, Indonesia jaya, hey, kita semua bisa. Masih ada syair kedua ya. Yuk, siap ya syair kedua. Anak Indonesia harus cinta Pancasila, satu nusa, satu bangsa, kita semua pasti bisa junjung nilai Pancasila. Yuk Indonesia bisa, yuk Indonesia merdeka. Nah anak-anak, gimana? Semangat belum dengan bernyanyi tadi? Jangan lupa pokoknya Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Eyang Uti, Eyang Kakung diajak juga boleh untuk bernyanyi bersama. Coba anak-anakku sekalian, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, Ibu Ati akan memberikan tugas. Kira-kira apa ya tugasnya? Yuk siapkan dulu buku dan pensilnya untuk mencatat apa sih tugas Bu Ati hari ini. Nah, sudah siap ya? Tugasnya adalah catatlah semua kegiatanmu yang pernah anak-anak lakukan dan itu merupakan penerapan 5 sila Pancasila. Nah, jelas belum tugasnya? Mencatat, mengingat. Oh ya, aku waktu itu ini, aku waktu ini pernah ini. Nah, itu tadi masuk ke sila ini. Nah, itu dicatat. Kita ingat kembali, ya. Kita kumpulkan. Ternyata sudah banyak sekali yang saya terapkan. Dan jangan lupa mintakan tanda tangan orang tua ya sebagai bukti tugas anak-anak sudah dikerjakan. Dan satu lagi diingat apa? Hafalkan lagu tadi. Lagu yang Bu Ati ajarkan tadi ya. Ajak teman saudaramu untuk bernyanyi bersama. Nah, anak-anak kreatif, sekarang kalian tahu kan cara menentukan suatu perbuatan atau kebaikan yang dilakukan sesuai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, lakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu lagi, pesan dari Bu Ati. Jangan lupa untuk selalu membuka. Membuka apa ya? Ya jelaslah membuka YouTube. YouTube apa? YouTube Ruang Siar Guru, tapi harus dengan pendampingan orang tua. Dan satu lagi, simak terus channel Ruang Siar Guru. Pasti menarik dan menyenangkan sehingga pembelajaran di rumah tidak membosankan. Nah, yuk coba ikuti Bu Ati ya. Channel Ruang Siar Guru selalu dirindu karena ada Bapak dan Ibu Guru. Yeay! Dan pastinya subscribe,
like, dan share ya. Channel apa? Channel Ruang Siar Guru. Akhir kata, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ingat ya, dengan siapa? Bu Atik dong ya. Satu lagi. Salam sehat jiwa raga. Dan satu lagi. Salam senyum mempesona. Semangat!